Efek rumah kaca merupakan sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Gas rumah kaca berfungsi sebagai lapisan pelindung bumi yang terbentuk secara alami untuk menjaga planet bumi tetap hangat. Efek rumah kaca yang pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824 merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, seperti planet atau satelit, yang disebabkan oleh adanya perubahan komposisi dan keadaan atmosfernya. Efek rumah kaca hanya terjadi pada planet-planet yang mempunyai lapisan atmosfer seperti Bumi, Mars, Venus, dan satelit alami Saturnus atau Titan. Tanpa sejumlah gas rumah kaca, planet Bumi akan mempunyai temperatur suhu sedingin permukaan bulan, atau sekitar minus 18 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi, bila gas-gas ini jumlahnya berlebihan di atmosfer, akibatnya pemanasan bumi akan berlebihan dan terjadilah global warming. Terdapat beberapa sumber emisi gas yang termasuk dalam golongan gas rumah kaca. Berikut penjelasan lebih detail mengenai emisi-emisi gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Uap air atau H2O. Uap air adalah air yang dalam bentuk gas yang terjadi akibat proses pemanasan air menjadi uap air. Uap air merupakan gas rumah kaca yang timbul secara alami dan mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut. Konsentrasi uap air berfluktuasi secara regional dan aktivitas manusia secara langsung mempengaruhi konsentrasi uap air kecuali pada skala lokal. Efek pemanasan oleh uap air sebesar 75 watt per meter persegi. Meningkatnya temperatur atmosfer yang disebabkan efek rumah kaca akibat gas-gas antropogenik akan menyebabkan meningkatnya kandungan uap air di troposfer dengan kelembapan yang relatif konstan. Meningkatnya konsentrasi uap air mengakibatkan meningkatnya efek rumah kaca yang mengakibatkan meningkatnya temperatur dan kembali semakin meningkatkan jumlah uap air di atmosfer. Keadaan ini terus berkelanjutan sampai mencapai titik kesetimbangan. Oleh karena itu, uap air berperan sebagai umpan balik positif terhadap aksi yang dilakukan manusia yang melepaskan gas-gas rumah kaca seperti CO2. Perubahan dalam jumlah uap di udara juga berakibat secara tidak langsung melalui terbentuknya awan. Sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer lainnya yaitu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua tumbuh-tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Karbon dioksida juga dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil dan juga untuk karbon dioksida anorganik akan dikeluarkan dari gunung berapi dan proses geotermal lainnya. Gas karbon dioksida merupakan peredam kuat sinar inframerah sehingga akan menyerap panas yang dipancarkan bumi dan dipantulkan kembali. Proses tersebut merupakan suatu proses alami yang sangat penting bagi terbentuknya kehidupan di bumi. Namun, kadar karbon dioksida yang berlebihan akan menyebabkan semakin banyaknya panas yang diserap dan dipantulkan kembali ke bumi, sehingga temperatur bumi akan meningkat. Setelah mendengarkan penjelasan terkait GRK CO2, sekarang dilanjutkan dengan penjelasan GRK CH4, yaitu metana. Metana adalah gas yang dapat dilepaskan ke atmosfer. Metana sendiri memiliki waktu tinggal yang cukup pendek dibandingkan gas-gas lainnya yang ini selama 12 tahun, di mana gas metana pada tahun 1750 terdapat sebanyak 700 N-mol per mol. Berdasarkan update 2018 Chemical Science Laboratory, menyatakan bahwa kelimbahan CH4 di atmosfer mencapai 2 kali lipat dari tahun 1750. Hal ini diakibatkan oleh terdapatnya sumber-sumber yang menyebabkan lepasnya metana ke atmosfer. Antara lain adalah berasal dari aktivitas manusia maupun secara alami. Aktivitas manusia yang mengakibatkan terlepasnya metana ke atmosfer antara lain adalah kegiatan peternakan, TPA, dan juga pembakaran bahan bakar oleh industri. Sedangkan secara alami, berdasarkan Chemical Science Laboratory, menyatakan bahwa gas metana dapat dilepaskan oleh keberadaan rayap, laut, maupun wetland. Lalu bagaimana CH4 dapat mempengaruhi pemanasan global? Seperti yang kita tahu bahwa sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Sinar infrared yang dipantulkan tersebut akan diabsorpsi oleh gas rumah kaca, salah satunya adalah CH4. CH4 sendiri menyerap radiasi inframerah maksimal 7,7 meter, di mana efeknya ini 21 kali lebih besar dibandingkan CO2. Di atmosfer, oksida nitrogen atau NOx merupakan salah satu polutan yang banyak dihasilkan dari kendaraan bermotor dan proses industri. Oksida nitrogen terdiri dari nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Kedua jenis oksida nitrogen ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi udara dan termasuk ke dalam kelompok gas rumah kaca. Pengaruh utama dari NO terhadap lingkungan adalah dapat membentuk smog. Gas NOx dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara saat terjadi proses pembakaran, terutama pada suhu tinggi.
Gas NOx bertindak sebagai gas rumah kaca tidak langsung dengan memproduksi gas-gas ozon troposfer dari reaksi fotokimia yang terjadi di atmosfer. Pemecahan gas NOx di atmosfer dapat meningkatkan kelimpahan OH atau radikal hidroksil dan dengan demikian membantu mengurangi masa pakai gas rumah kaca seperti metana. Senyawa selanjutnya adalah CFC. CFC adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, klorin, dan fluorin yang diproduksi sebagai turunan volatil dari metana, etana, dan propana. Senyawa ini ditemukan pada tahun 1928 oleh Thomas Midgley. Hingga tahun 1950, CFC digunakan pada hampir semua alat-alat pendingin seperti kulkas dan AC. Pada tahun 1970, ilmuwan menemukan bahwa penggunaan bahan CFC dapat merusak lapisan ozon bumi. Ketika CFC dilepas ke atmosfer, zat yang mengandung klorin ini dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon. Akibatnya, lapisan ozon pun menipis sehingga radiasi sinar ultraviolet matahari masuk ke bumi secara langsung dan terjadi peningkatan suhu bumi. Senyawa ini merupakan gas rumah kaca dengan potensi yang jauh lebih tinggi untuk meningkatkan efek rumah kaca daripada CO2. Contohnya, satu molekul CFC-11 memiliki potensi pemanasan global sekitar 5.000 kali lebih besar dibanding sebuah molekul karbon dioksida.